Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 2 November 2022, menurut Almanak HKBP, adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: manfaat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang disampaikannya melalui para nabi dan rasul. Firman Tuhan diberikan kepada kita adalah sebagai pedoman hidup bagi kita. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa Allah tetap berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab hingga saat ini. Dia terus memperhatikan hidup kita dan memelihara kehidupan kita melalui firman-Nya supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana peranan firman Tuhan kepada pertumbuhan yang dialami oleh Timotius. Paulus hendak mengatakan kepada Timotius bahwa keberadaannya sekarang adalah karena peranan firman Tuhan yang sudah dikenalnya sejak dari kecil, yang dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Firman Tuhan itu sangat mempengaruhi keberadaan seseorang untuk hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga halnya dengan kita. Kita sebagai orang percaya harus yakin keberadaan kita saat ini boleh bertumbuh juga adalah karena firman Tuhan. Kita boleh menjadi orang terpelajar yang baik, pekerja yang baik, pejabat yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, dan lain sebagainya adalah karena firman Tuhan yang kita dengar. Oleh karena itu, mari kita berikan diri kita dipelihara dan dibentengi oleh firman Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, firman Tuhan akan menegur kita. Jika kelakuan kita buruk, maka firman Tuhan juga akan memperbaikinya dengan mengingatkan kita. Jika kita melakukan yang baik dan benar, maka firman Tuhan juga akan menguatkan kita untuk melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian utamanya manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah meninggalkan atau memisahkan diri dari firman-Nya. Hiduplah tetap di dalam firman Tuhan dan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk menghidupi firman-Mu dan untuk setia dalam iman. Kami rindu agar firman-Mu selalu bekerja dalam hidup kami untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap umat-Mu supaya hidup seturut dengan kehendak Allah. Berkati anak-anak Tuhan yang masih kecil, remaja, para orang tua, lansia, dan semua yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang,
yang berduka kiranya Tuhan hibur. Hamba berdoa buat para pemimpin bangsa-bangsa di dunia dan terutama pemimpin bangsa Indonesia supaya Tuhan memberi hikmat kemampuan untuk mengatasi berbagai krisis, terutama krisis yang saat ini sedang terjadi di seluruh bangsa di dunia ini. Krisis pangan, krisis keuangan, dan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Demikian juga perang antara negara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum juga berhenti supaya dapat diwujudkan perdamaian, dan dampak yang ditimbulkan oleh perang kedua negara tersebut dapat diatasi. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan pertemuan para pemimpin negara G20 yang berlangsung di Bali dapat memberi solusi atas berbagai krisis yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.